Apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Waspada, dalam hitungan detik motor seorang jemaah masjid di kota Palembang raib dicuri maling. Kasus perampokan dan pembunuhan pengusaha kerupuk di kota Palembang menemukan titik terang. Pemerintah akhirnya turun tangan perbaiki jalan cor Batu Kuning di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang bertahun-tahun rusak parah. Ya, kita awali informasi pertama. Dalam hitungan detik motor seorang jemaah masjid di kota Palembang raib dicuri maling. Pelaku memanfaatkan waktu ibadah sholat subuh saat situasi masjid sepi. Dalam hitungan detik, 2 maling mengenakan jaket ini langsung mematahkan stang dan membawa kabur sepeda motor milik seorang jemaah Masjid Al-Hidayah di Jalan Mayor Zurbi, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Jumat lalu. Kedua pelaku memanfaatkan kondisi masjid sedang sepi sebab para jemaah sedang khusyuk menunaikan ibadah sholat subuh. Ditambah pagar masjid yang terbuka lebar tanpa ada penjagaan. Dari rekaman kamera pengawas, pelaku diperkirakan lebih dari 2 orang. Seorang berperan menjaga situasi di luar masjid. Pernah lihat dulu masjid, apa udah lihat suasana, kan udah aman mereka lihat. Pas kami di sisi mereka langsung pakai stang gitu. Lama nggak dia mau ke kunci stang gitu? Nggak nyampe semenit, nggak nyampe semenit. Bentar ya? Kan mereka itu kan pas kami langsung begini, berdua. Oh cepat ya? Langsung cepat gitu, langsung kalau nggak salah arahnya langsung arah sana. Oh arah ke depan ya? Berbekal rekaman kamera pengawas, korban telah melapor aksi pencurian ini ke polisi. Korban juga berharap para pelaku dapat segera ditangkap dan motornya bisa kembali. Warga juga diimbau agar tetap waspada sebab akhir ini marak pencurian sepeda motor di Palembang. Muhammad Ardi melaporkan dari kota Palembang. Polisi menggelar reka ulang kasus pemalakan yang menewaskan seorang sopir truk di Simpang Lampu Merah Macan Lindungan, Palembang. Terungkap korban tewas usai ditusuk oleh salah satu pelaku yang masih buron. Kasus pemalakan menewaskan seorang sopir truk asal Lampung bernama Al-Qodirin yang terjadi di Simpang Lampu Merah Macan Lindungan, Palembang direka ulang oleh Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang Senin siang. Dalam reka ulang, polisi menghadirkan 2 dari 5 orang tersangka, yaitu MA dan RS. Sedangkan 3 orang lainnya masih berstatus buron. Reka ulang yang memperagakan 16 adegan itu digelar di halaman Mapolrestabes Palembang dan disaksikan oleh keluarga korban serta jaksa penuntut umum dari Kejari, Palembang. Kasus ini berawal saat para pelaku meminta uang kepada korban untuk membeli minuman keras. Namun karena korban hanya memberi uang Rp2.000, membuat para pelaku marah dan merampas kartu ETO milik korban. Nah, saat korban mengejar para pelaku, di saat itu pelaku utama berinisial DD yang masih buron menikam korban berulang kali menggunakan senjata tajam. Amankan 2 orang, inisial R dan inisial A. Inisial R itu dia salah satu dari 5 kawanan. Perannya dalam kasus tersebut adalah memukul dengan menggunakan bambu. Sedangkan Alpian dia percobaan untuk mencuri kartu tol yang ada di dalam mobil korban. Artinya dari berapa pelaku itu 2 orang sudah diamankan? 2 orang diamankan, 3 orang kita sudah buatkan DPO-nya, masih sedang dalam proses pencarian. Termasuk pelaku yang utama yang pelaku? Ya, termasuk pelaku inisial D yang belum kami dapatkan sampai sekarang, masih dalam proses pencarian. Itulah yang tersangka utama yang menusuk perannya. Polisi masih memburu 3 orang tersangka yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap korban hingga tewas. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Ya, diduga dituduh mencuri buah kelapa sawit, seorang pria di Muara Enim dianiaya oleh 2 petugas keamanan. Mobil korban juga sempat dirusak kedua pelaku.
Tak terima ayahnya dianiaya, sang anak Ade Oktaria pun langsung mendatangi kantor polisi. Ade melaporkan 2 pelaku bernama Nazarudin dan rekannya yang merupakan petugas keamanan salah satu perusahaan sawit. Dalam laporannya, Ade mengungkapkan bahwa sang ayah telah dianiaya oleh Nazarudin dan rekannya Sabtu lalu di Jalan Pertamina Tanjung Kemala, Kabupaten Muara Enim. Saat itu, sang ayah sempat dicegat dan dirusak mobilnya, lalu dianiaya karena dituduh mencuri buah kelapa sawit. Tak hanya itu, uang senilai 4 juta rupiah milik sang ayah juga sempat diambil oleh para pelaku. Padahal menurut sang anak, ayahnya baru saja membeli berondolan sawit dari temannya. Padahal korban ini membeli sawit itu dengan sejumlah uang kepada salah satu namanya siapa? Sani. Seperti itu. Ya, berarti dia ini membeli, bukan berarti mereka ini mencuri seperti yang mana disangkakan oleh PTBS. Ini muka bapak lebam semua, ini Mang Ipul kepalanya berdarah, ini sudutan api rokok semua, ini lehernya sudutan api rokok. Ini mobil kaca pecah, ini kakinya juga luka-luka karena disebat pakai selang sama kabel. Bapak itu dipakai selang, selangnya ada juga kami foto, kami bawa pulang. Baju Mang Ipul itu berdarah juga ada di rumah. Ini muka bapak bonyok. Kini sejumlah bukti untuk memperkuat laporan sudah diterima polisi. Kasus penganiayaan yang menimpa ayah Ade Oktaria pun masih dalam penyelidikan polisi. Muhammad Ardi melaporkan dari kota Palembang. Ya, kasus perampokan dan pembunuhan pengusaha kerupuk di kota Palembang memasuki babak baru. Polisi telah mengantongi identitas pelaku setelah mendapatkan keterangan saksi dan alat bukti di lapangan. Pelaku perampokan dan pembunuhan yang menewaskan seorang pengusaha kerupuk di kota Palembang mulai menemukan titik terang. Polisi telah mengantongi identitas 1 orang pelaku yang diperkirakan pria berusia 36 tahun dengan ciri-ciri tinggi badan 170 cm dan berbadan gempal. Saat kejadian, pelaku juga mengenakan celana pendek dan berbaju kaos. Identitas pelaku terkuak setelah polisi memeriksa sejumlah saksi dan rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Selain itu, terduga pelaku juga meninggalkan jejak telapak kaki di dalam rumah korban. Yang berjalan, insya Allah dalam waktu dekat kita akan segera melakukan penangkapan tersangkanya karena sudah teridentifikasi dan jelas. Untuk tersangka ada berapa orang? 1 orang. 1 orang. Inisialnya? Nanti kita naik ke dulu Untuk ya. saksi sudah diperiksa semua? Sudah cukup banyak saksi, tinggal kita menangkap saja. Kita menunggu waktunya. Ya. Sebelumnya, warga kota Palembang digemparkan dengan aksi perampokan di sebuah ruko milik pengusaha kerupuk di Jalan Pengadilan 15 Ilir Timur 1, Palembang, 25 November lalu. Dalam peristiwa itu, pemilik ruko bernama Dharma Kusuma tewas di tempat setelah menderita luka sabetan senjata tajam di tubuhnya. Sedangkan sang istri Yeni Kawi kondisinya kritis dan menjalani perawatan di rumah sakit setelah menderita luka serius di lehernya. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang.